Halo Scorpio, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Menggemparkan berita hoax tentang kamu tersebar di mana-mana. Namun pentingnya di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada bully, ada strategi, ada robbery, ada libation, ada fury. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada bully. Ini kayaknya sebagian kamu memang sedang bermasalah dengan seseorang ya. Ini bisa tentang ada permusuhan. Ada yang bully kamu, ada yang kayaknya kurang senang. Ini bisa tentang perasaan iri sebenarnya. Permusuhan ini bisa karena iri hati ya. Ini bisa tentang dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, atau dalam keluarga. Ini kayak sepertinya dia nggak rela kalau kamu itu lebih baik dari dia. Atau mungkin di sini kamu dianggap atau direndahkan atau dipandang sebelah mata. Dan di sini saya melihat di sini seseorang ini sepertinya berusaha untuk menjatuhkan nama baik kamu ya. Ada aja cara dia untuk bisa membuat kamu itu hancur. Ya mungkin ada yang nyebarin berita yang enggak tentang kamu. Artinya di sini kayak ada fitnah. Ada yang mungkin orang terang-terangan untuk bermusuhan dengan kamu. Tapi ada juga yang diam-diam di sini. Ada yang diam-diam, ada yang sedang merencanakan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu karena mungkin kemarahan, kebencian di dalam dirinya terhadap kamu. Ada ya, orang-orang seperti itu ada. Sebenarnya di sini kamu merasa nggak punya masalah dengan dia. Kamu merasa nggak punya masalah. Tapi dia merasa punya masalah dengan kamu. Entah itu kamu di sini dia merasa kamu pernah menyinggung perasaannya, atau ada persaingan yang mungkin tidak sehat di lingkungan pekerjaan atau karir. Ada yang berusaha untuk jelek-jelekin kamu kepada semua orang. Ada yang seperti ini.
Ada yang gosipin kamu, ada yang mungkin menuduh kamu melakukan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Ada. Ya, mungkin ini dalam lingkungan sosial juga ada ya. Persaingan yang gak sehat, yang kayak gak bisa kalau hidup kamu itu lebih baik dari dia. Jadi ada aja cara dia untuk menjatuhkan nama baik kamu. Ada yang seperti itu. Ini bisa tentang di lingkungan sosial, atau circle pertemanan, atau bahkan dalam keluarga sendiri ada yang kayak gitu. Oke. Di sini ada strategi. Saya lihat di sini kamu cukup dengan diam ya. Cukup diam untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Karena kalau kamu ladeni, kalau kamu melakukan perlawanan juga, mereka akan semakin menjadi-jadi. Jadi untuk membungkam mulut orang-orang yang seperti ini, kamu perlu dengan diam dan membuktikan. Ya di sini kamu diam-diam juga untuk berusaha untuk memperbaiki keadaan. Karena nggak mungkin kamu jelasin satu persatu kepada orang-orang ya. Kalau yang dituduhkan itu nggak benar, itu kayaknya sulit. Tapi di sini ya kamu berusaha untuk memperlihatkan, membuktikan jadi pribadi yang lebih baik ya, dengan pencapaian yang luar biasa, dengan kesuksesan. Dan buat mereka itu akan terdiam dengan sendirinya. Jadi balasnya nggak usah dengan hal-hal seperti itu juga, tapi balasnya itu dengan pencapaian. Itu yang buat mereka nantinya terdiam. Artinya di sini kamu punya strategi untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Kamu tahu caranya, karena kalau kamu lawan, mereka akan senang. Artinya kamu terpancing, kamu terpengaruh. Jadi jangan memperlihatkan kalau kamu itu ya mungkin sakit hati, kecewa, terpuruk. Nggak usah memperlihatkan hal itu. Saat ini kamu harus berfokus kepada tujuan kamu, balas mereka dengan pencapaian dan kesuksesan, yang ujung-ujungnya bisa saja mereka yang nantinya minta maaf, bisa ya, minta maaf sama kamu, butuh bantuan kamu, bisa. Jadi saya lihat di sini kamu punya strategi untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Ada robbery, memang kadang ada hal-hal juga yang bikin kamu di sini nggak dipungkiri ya, takut ya, khawatir, cemas, takut kalau semua orang itu memandang kamu negatif, jelek, pandangannya itu jelek terhadap kamu. Ada sebenarnya ketakutan-ketakutan seperti itu. Ada beban mental di dalam diri kamu tentang penilaian orang. Itu tidak dipungkiri, pasti ada. Tapi kembali lagi, ada hal yang memang mau nggak mau harus kamu hadapi ya. Karena kalau kamu lari, masalah juga nggak akan selesai. Jadi hadapin aja. Karena itu nggak akan selamanya. Oke? Nggak akan selamanya, akan ada perbaikan nanti. Dan yang benar itu akan selalu menang nantinya. Meski mungkin butuh proses ya, yang kadang yang salah itu juga sering menang saat ini, tetapi pada akhirnya Tuhan akan membuat kebenaran itu akan terungkap. Jadi kamu nggak perlu takut untuk menghadapi yang mungkin keluar rumah atau bersosialisasi lagi, karena mungkin ada yang dituduhkan, ada yang menuduh kamu lakukan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan, ada fitnah artinya di sini. Tapi kembali lagi ya, kamu harus berani untuk menghadapi semua itu. Oke? Harus berani, karena mau nggak mau itu harus kamu hadapi. Kalau kamu lari itu nggak akan selesai. Ada libation di sini. Saya lihat di sini. Tentunya di sini kamu sudah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, sudah lebih berserah, sudah lebih melibatkan Tuhan di setiap keputusan, pilihan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena banyak hal yang terjadi ini membuat koneksi kamu atau hubungan kamu dengan Sang Pencipta itu lebih dekat. Itu artinya. Itu juga salah satu hikmah ya. Hikmah yang mungkin selama ini kamu merasa jauh dari Tuhan, tapi tentang apa yang terjadi, apa yang menimpa kamu kembali
ke jalan Tuhan. Oke. Karena kembali kepada Dia semuanya, berserah. Ya mungkin di sini ada sesuatu hal yang sangat menghancurkan kamu, bahkan ada situasi atau kondisi yang membuat kamu berada di titik terendah. Ada masalah yang bertubi-tubi yang berkaitan dengan rumah tangga, pekerjaan, usaha. Tapi pada akhirnya setiap permasalahan itu membuat kamu lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang saya lihat di sini. Itu juga adalah suatu sisi yang positif ya. Karena yakin akan ada jalan keluar di setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi. Mau marah, kadang mau benci, mau dendam, kadang perasaan itu ada ya. Terhadap orang-orang yang bully kamu, terhadap orang yang fitnah kamu, terhadap orang yang nyakitin perasaan kamu. Tidak mungkin hanya di sini tentang permasalahan dengan pertemanan, tapi mungkin dengan hubungan juga. Ada hal-hal atau situasi yang bikin kamu marah sebenarnya. Tapi yang penting di sini kamu harus kendalikan kemarahan itu. Jangan sampai kemarahan itu buat kamu nggak bisa mikir. Karena marah, karena emosi, kamu mengambil keputusan secara instan atau mendadak yang ujung-ujungnya bikin kamu menyesal. Jadi penting untuk kamu lebih mengendalikan kemarahan kamu. Oke, untuk tenang dulu, untuk lebih fokus terhadap penyelesaian, bukan fokus terhadap permasalahan. Artinya nggak perlu ungkit-ungkit lagi apa yang udah terjadi. Ya berfokus kepada penyelesaian permasalahan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada big plane, ada like. Di sini ada reality, ada control, dan di sini juga ada abundance. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini tetap ke rencana awal ya. Meski di sini dalam proses kamu untuk mencapai tujuan kamu banyak hal yang tidak terduga yang terjadi, tapi tetap kepada rencana awal, tetap kepada tujuan kamu. Meski banyak yang jadi penghalang, banyak yang menghambat langkah kamu, tapi kembali lagi di sini kamu nggak mau tergoyahkan. Kamu tetap berusaha untuk bisa mencapai tujuan kamu, untuk memperbaiki kehidupan kamu. Ya mungkin tentang finansial, ya mungkin di sini ada gagal ya, gagal atau kehilangan sebuah pekerjaan, atau gagal dalam usaha atau bisnis. Tapi kegagalan itu tidak membuat kau berhenti untuk melangkah atau melakukan sesuatu hal yang baru lagi. Tetap ke awal, oke? Tetap berusaha untuk bangkit, tetap berusaha untuk membuktikan bahwa di sini kamu ya mungkin tidak seperti apa yang orang lain tuduhkan. Kau masih bisa bangkit, kau masih bisa membuktikan tentang kehidupan yang akan kamu miliki nanti. Dan mungkin tentang kehidupan yang kau miliki nanti akan semakin banyak juga orang yang iri ya, itu nggak dipungkiri. Tentang kehidupan yang hebat dan luar biasa yang mungkin akan kamu miliki, yang makin banyak juga orang yang iri, makin banyak juga orang yang ingin menjatuhkan kamu. Itu tidak dipungkiri hal-hal seperti itu. Ya tapi ya kamu sudah belajar dari banyak hal ya, banyak hal yang mungkin terjadi, atau di sini sebagian kamu sudah pernah gagal, atau bahkan gagalnya ini tidak hanya sekali tapi udah beberapa kali ya. Jadi belajar dari semua itu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak masuk ke lubang yang sama. Artinya intinya di sini kamu tidak lari aja dari kenyataan. Apapun yang mungkin ada yang berniat memang, atau ada yang sukses menjatuhkan kamu di sini. Ada orang yang benar berhasil membuat hidup kamu terpuruk, itu kayaknya ada. Tapi itu tadi, kamu berusaha untuk menerima kenyataan. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Meski ada yang berakhir, tapi bukan akhir dari segalanya ya. Bisa saja itu adalah sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Terlepas ada orang yang gak suka, terlepas ada orang yang jelek-jelekin kamu,
Terlepas ada orang yang iri terhadap kehidupan kamu, kayaknya itu bukan masalah besar lagi bagi kamu. Itu dalam hidup, dalam proses selalu ada aja hal-hal yang kerikil-kerikil kecil seperti itu, selalu ada ya. Yang terpenting kamu mampu untuk kontrol diri kamu, untuk tahu harus bersikap apa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Jangan terpancing, jangan terpengaruh, karena jika kamu terpancing atau terpengaruh, mereka merasa puas, oke? Mereka merasa berhasil untuk menghancurkan kamu. Jadi tetap dalam pendirian kamu, tetap jadi diri kamu sendiri. Jadi nggak perlu terlalu mikirin lah ya tentang apa yang orang lain katakan tentang kamu. Saya lihat di sini ada energi yang positif ya, aura yang baik, sesuatu hal yang benar-benar membuat kamu jadi pribadi yang lebih bijak ya, lebih dewasa dalam bersikap, untuk tidak menggebu-gebu, untuk tidak memaksakan, untuk tidak terlalu mentargetkan. Karena jika memaksakan, terlalu mentargetkan, nanti jika tidak sesuai dengan sesuatu hal yang kamu inginkan, itu akan bikin kamu itu sangat kecewa. Jadi jalani hidup, ikutin arus kehidupan, lakukan hal yang baik dan hal yang positif, dan yakin hal-hal baik itu nantinya dengan sendirinya akan mendekat sama kamu. Jadi lepasin pikiran-pikiran negatif tentang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, takut bakalan ada hal-hal yang akan berulang yang terjadi ya, hal yang nyakitin itu berulang. Jadi lepasin pikiran itu. Karena itu nanti akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu. Itu nanti juga akan menghambat langkah kamu dan menghambat aliran cinta juga. Jadi ada kalanya kamu belajar untuk lebih mengikhlaskan apa yang udah terjadi di masa lalu. Jadi fokus terhadap masa depan. Fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik, yang membuat kamu lebih bijak dan lebih dewasa dalam menanggapi atau dalam melihat apapun yang sedang terjadi. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit yang bikin kamu bingung ya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataannya dan tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.